Ketika hype smartphone terbaru muncul, keinginan kita untuk membeli smartphone juga ikut timbul. Bahkan di beberapa aspek, HP keluaran sebelumnya atau HP yang memiliki harga yang mirip-mirip itu bisa lebih unggul dibandingkan dengan HP keluaran terbaru. Dan Samsung Galaxy S20 FE Snapdragon ini membuat saya membatalkan pre-order Samsung Galaxy A53. Mau tahu kenapa? Let's talk about it. Pertama yang menginisiasi saya membuat video ini adalah dari sektor harganya. Kalau kita melihat Samsung Galaxy S20 FE itu untuk harga barunya itu di 6,5 jutaan, sedangkan di Samsung Galaxy A53 dengan harga dan storage yang sama itu lebih murah 500.000. Kalau kalian membeli dengan harga yang sama di 6.500.000, A53 lebih unggul di bagian storage. Namun ada 3 alasan kuat kenapa Samsung Galaxy S20 FE Snapdragon ini jauh melampaui Samsung Galaxy A53. Yang pertama adalah perbedaan statusnya. Samsung Galaxy S20 FE itu memiliki status S ya, yaitu adalah status di atas seri A atau bahkan M. Keunggulan dari seri S itu adalah dari segi chipsetnya, di mana S20 FE itu menggunakan chipset terbaik di kelasnya pada saat rilis. Apalagi ini adalah versi penyempurnaan dari Exynos ya, dengan menggunakan Snapdragon 865, salah satu versi Snapdragon paling berhasil sebelum negara api menyerang 888. Kalau dibanding dengan mid-range seperti A53 atau bahkan A52s, S20 FE otomatis jelas mutlak lebih unggul dibandingkan dengan A53. Kemudian turunan dari status series S itu adalah dari segi fitur-fiturnya. Ini jelas lebih advance ya dibandingkan dengan seri mid-range. Meskipun mulai beberapa tahun terakhir ini seri A mulai dari A52 itu memiliki IP rating ya. Namun kalau kita melihat IP ratingnya di A53 itu IP67. Meskipun sama-sama memiliki IP rating, S20 FE memiliki sertifikasi IP rating lebih tinggi, IP68. Ya tetap aja berbeda. Plus ada fitur-fitur flagship yang dibenamkan di S20 FE seperti wireless charging dan bahkan Samsung DeX. Lalu untuk faktor ketiga masih dari turunan dari status S itu tadi ya. Dan ini lebih spesifik ke kameranya. Kalau kita lihat dari segi megapiksel memang hanya di 12 megapiksel, tapi S20 FE ini menggunakan sensor flagship ya. Sehingga hasil-hasilnya kalian bisa melihat sendiri. Setelah update software One UI 4.1, ini membuat hasil foto dari S20 FE semakin overkill di rentan harganya. Dynamic range-nya begitu luas, khas flagship, detail, bahkan 2x zoom-nya itu tidak over sharpening seperti sebelum update, dan kemampuan point and shoot S20 FE ini sejajar dengan HP-HP flagship dari Samsung. Tapi tidak cukup di situ, videonya juga juara ya, tidak hanya mendukung resolusi flagship seperti 4K 60fps, baik itu di kamera belakang ataupun di kamera depan. Kalian akan mendapatkan fitur-fitur flagship di menu kamera S20 FE ini. Ini adalah kamera dari S20 FE 4K 30fps. Hasilnya stabil banget ya. Flagshipnya sangat begitu kerasa di S20 FE ini. Untuk S20 FE bisa di switch antar lensanya, ultra wide, normal, dan telephoto 3x. Kemudian kalau saya sudah menyebutkan kelebihan dari S20 FE, yang mana kelebihan-kelebihan tersebut membatalkan saya untuk pre-order A53. Tapi di sisi lain, HP terbaru itu juga memiliki keunggulan yang tidak dimiliki HP lama. Yang pertama, A53 itu sudah mendukung 5G ya. Memang S20 FE ini tidak mendukung 5G, terutama yang saya review ini. Sehingga kalau teman-teman mencari koneksi 5G atau future proof, memang A53 menjadi salah satu pilihan yang tepat. A52s juga sudah mendukung 5G ya. Kemudian yang selanjutnya adalah jaminan software update. A53 software update-nya itu sampai 4 tahun ya, security patch-nya bisa sampai 5 tahun. Kemudian yang selanjutnya itu adalah dari segi desainnya. Memang S20 FE ini dari segi desainnya, looks-nya itu tidak semodern, tidak se-fresh A53. Dan A53 memiliki desain yang sedikit lebih fresh karena bagian rear kameranya agak timbul ya, seperti Oppo Find X3 Pro. Dan yang terakhir itu adalah pilihan storage-nya. Kalau kalian mengeluarkan dana 6.500.000, S20 FE itu hanya bisa kalian dapatkan di storage 8128. Tapi kalau di A53
6.500.000 itu bisa di 8/256 ya, dan itu ada potensi untuk turun juga harganya. Jadi saya serahkan ke teman-teman. S20 FE Snapdragon dengan 3 keunggulan, yaitu kameranya, fitur-fiturnya, dan keunggulan mutlak dari performanya, atau A53 yang memiliki keunggulan dari segi koneksinya yang sudah mendukung 5G, update softwarenya yang lebih panjang, dan desainnya yang terkesan fresh. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian berada di A53 atau S20 FE? Drop in the comment section down below. Thank you guys for watching this video. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.